Shalom Pastor Emeka, my great mentor from Nigeria. Jadi sebenarnya bisa dibantu sama ini. Ya. Jadi hari ini saya ingin bagikan firman ya, bertema menari di atas gelombang. Oke, menari di atas gelombang. Nah, teman-teman, jadi Ibrani 12 ayat 8 tuh mengatakan demikian ya. Di Ibrani 12 ayat 8 dikatakan demikian ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran ya yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Oke? Banyak gejolak ya, banyak pasang surut yang harus kita lewati, oke, di kehidupan kita di dunia ini. Banyak hal-hal yang tidak selalu sejalan dengan yang kita mau, dan itu terus biasanya suka menyiram kita. Oke? Semua orang itu mengalaminya. Ya, ketika seorang mengikut Kristus, mengikut Tuhan Yesus, itu bukan berarti dia itu sudah pasti akan lepas dari hal-hal yang tidak mengenakan hatinya. Lalu apa bedanya kalau gitu mengikut Kristus dan ya dengan tidak mengikut Kristus? Apa bedanya? Jadi mengikut Kristus itu adalah tentang mematikan daging kita. Mematikan daging dengan fondasi yang jelas. Apa fondasinya? Yaitu membangun dan hidup di dalam yang namanya manusia roh. Ya. Kasih yang sejati ya hanya dapat dimengerti kalau manusia roh kita itu aktif, kalau manusia roh kita itu nyala. Ya, maka tadi dikuatkan apa yang Koko sampaikan ini dikuatkan dengan apa yang Pastor Emeka sampaikan. Ya, jika manusia roh kita itu ingin aktif, salah satunya itu bagaimana dengan banyak berdoa dengan tidak henti-hentinya. Oke? Ya. Orang yang hidup dengan daging, dia itu tidak akan bisa mengerti kasih yang sejati. Ya. Karena daging itu punya sifat mempertimbangkan kenyamanan dirinya sendiri. Okay. Nah, orang yang hidup di luar Kristus sebetulnya juga bisa mematikan, ya, bisa aja mematikan kenyamanan mereka. Ulang lagi, orang yang hidup di luar Kristus bisa aja mematikan kenyamanan mereka juga. Tapi tanpa Tuhan, mereka nggak akan tahu titik kesempurnaan yang tepat dari yang mereka lakukan itu di mana. Ya. Karena mereka itu masih di bawah pengaruh daging. Jadi jangan heran kalau kita tuh sering menemukan orang yang salah cara berkorban atau salah cara menjalani hidup karena kesempurnaan mereka ditentukan oleh hikmat mereka sendiri. Dan hikmat mereka dipengaruhi oleh daging mereka juga. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat 48, karena itu harusnya kamu sempurna. Oke? Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Dan Amsal 3 ayat 6 mengatakan, seperti yang Koko sampaikan sebelumnya itu, Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Ya. Jadi manusia roh itu hanya dapat aktif ya. Selain kita banyak berdoa, ya, itu dapat manusia roh itu dapat menyala, dapat aktif kalau mulut dan hati kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan firman-Nya itu ya dan amin. Kenapa? Karena selain kita orang Kristen, banyak juga yang berdoa kok, ya. Banyak orang yang berdoa. Tapi apakah doa mereka sudah tepat? Maksudnya sudah sampai kepada Tuhan yang tepat? Ya. Tapi kita, kalau manusia roh kita mau aktif, maka kita harus mengaku. Pertama-tama kita harus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita yang hidup, dan tidak ada satupun jalan menuju Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Oke? Lalu firman-Nya ya dan amin, maksudnya gimana? Ya. Maksudnya adalah bahwa firman-Nya adalah jalan satu-satunya yang seharusnya dilewati oleh kita, oleh umat manusia, dan bukan jalan hikmat kita sendiri. Oke? Nah, ketika mulut dan hati itu mengaku bahwa firman Tuhan itu yang seharusnya dijalani, ya, maka Tuhan Roh Kudus yang akan membantu merekayasa jalan hidup kita. Makanya di Amsal 3 ayat 6 dikatakan apa tadi? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya rekayasa Tuhan itu apa?
maksudnya Roh Kudus membantu merekayasa jalan hidup kita? Ya ketika kita mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa Tuhan Yesus yang benar dan firman-Nya adalah jalan hidup yang harus kita lewati, maka Tuhan yang akan membantu kita, untuk menjalani semuanya itu, ya, untuk meluruskan jalan hidup kita, ya, dan jalan hidup kita akan jadi lurus, ya, dan kita akan mengerti yang namanya kasih yang sejati, ya. Mengerti kasih yang sejati nanti Koko akan jelaskan setelah ini, ya. Sebab kasih yang sejati, ya, kasih yang sejati itu apa sih? Kasih yang sejati itu adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Tuhan adalah true love. Tuhan adalah true love. Dan tak ada yang dapat sampai kepada Bapa seperti yang tadi Koko katakan. Tak ada yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan itu tidak memerintah kita untuk mengejar kesempurnaan seperti yang diusahakan oleh manusia-manusia dunia, ya. Sebab apa yang diusahakan oleh manusia dunia dengan kekuatan mereka sendiri, semuanya itu rancu, semuanya itu ambigu, nggak tahu kejelasan arahnya tuh gimana, ya. Dan emang sewajarnya, ya, seorang manusia, yaitu dia tidak akan pernah bisa sempurna dengan kekuatannya sendiri, ya. Tapi rekayasa Tuhan, tangan Tuhanlah yang menyempurnakan kita, katakan amin, ya. Jadi kita nggak perlu bersusah payah berjuang sendiri, sebab Tuhan yang membantu kita, memampukan kita untuk bisa berjalan di dalam jalannya. Oke? Nah, saya itu Koko mendapat kewahyuan dari Tuhan, ya, bahwa mendapat perintah dari Tuhan, mendapat perintah langsung dari Tuhan Yesus itu, ya, lebih efektif dari menelan ribuan nasihat manusia yang berdasarkan pada pengalaman hidupnya sendiri. Oke, Koko ulang lagi, mendapat perintah langsung dari Tuhan Yesus itu lebih efektif dari menelan ribuan nasihat manusia yang berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Oke, nah mendengar dan merenungkan nasihat yang baik itu nggak salah, nggak salah kok. Terutama terhadap orang tua atau terhadap orang yang lebih berumur. Justru dengan segala kelemahan saya, dengan segala ketidaksempurnaan saya itu akui bahwa, ya, bahwa itu semua baik untuk dilakukan kok. Baik. Malah Taurat mengatakan apa? Hormatilah orang tua, ayah dan ibu. Berarti kita juga harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Tapi kalau seorang manusia menyampaikan nasihatnya berdasarkan pengalaman, ya, hidupnya yang kosong tuntunan Tuhan, yang tidak ada tuntunan Tuhan, maka semuanya itu akan membawa ambiguitas, ya. Nasihat itu seperti yang tadi Koko bilang, baik didengar, tapi nasihat yang tidak teralah, tidak ada tuntunan Tuhan, dari pengalaman hidup yang tidak ada tuntunan Tuhan, itu membawa ambiguitas, ambigu, rancu. Kenapa demikian? Karena rata-rata manusia hanya memikirkan masa depan yang terjamin, tapi terjaminnya itu kebanyakan mentok seperti apa? Seperti apa? Anak yang sukses, keluarga yang nggak miskin, hubungan persaudaraan yang damai dan sebagainya, ya, dan semacamnya. Apa salah kita minta berkat seperti itu? Sebenarnya nggak salah, ya. Justru kita harus memberikan diri kita diberkati dengan kelimpahan yang baik daripada Allah, katakan amin. Ya. Karena Filipi 4 ayat 8 sendiri mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Nah, kenapa saya berani sampaikan, ya, supaya kita diberkati dengan kelimpahan? Karena saya beriman, saya tuh percaya, ya, Koko percaya bahwa orang-orang di sini, orang-orang yang mendengar pesan ini adalah anak-anak Allah yang dapat dipercayakan kelimpahan yang daripada Tuhan, katakan amin. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang kaya dari dunia. Orang-orang kaya dari dunia itu yang membedakan, ya. Apa itu kelimpahan yang dari Tuhan? Ya. Kelimpahan dari Tuhan adalah kelimpahan yang diberikan oleh Allah untuk mempersiapkan kita terhadap masa depan yang hanya diketahui oleh Tuhan. Makanya itu Koko bilang tadi, ya, saya bilang tadi, kebanyakan manusia taunya itu mentok cuman apa?
keluarga besar yang happy saja. Kalau mentok cuma ini, ya itu nggak salah. Kita harus terima berkat itu, katakan amin. Ya. Nyatanya banyak orang tidak mengetahui ada yang namanya virus corona bisa tersebar. 3 tahun yang lalu. Ada nggak orang yang nebak? Nggak ada. Kecuali orang-orang yang diwahyukan oleh Tuhan. Ya, sampai sekarang benih-benih mutasinya virus corona masih ada. Sedikit sih. Tapi pada 3 tahun yang lalu, hampir katakanlah 90%, bukan 99 lagi, 99%. Tidak ada yang tahu. Ya. Kecuali paling ya orang-orang yang dibukakan, diwahyukan oleh Tuhan, oh iya akan terjadi demikian, akan terjadi. Ya. Tapi Tuhan tahu, ya, segala sesuatu yang akan terjadi. Gak hanya virus corona. Ya. Lebih dari itu, Tuhan tahu bahwa antikristus pun akan muncul. Ya. Seperti yang Koko sampaikan kepada kalian sebelumnya, waktu itu Koko dapat mimpi. Ya. Koko ceritakan lagi di sini. Saya ceritakan di sini mimpi. Ya, kita lagi anak ruhama lagi berkumpul bersama, kita jalan keliling tempat, kita tuh nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat A ke tempat B. Ya, di mimpi itu pas pertama mimpi, Koko tuh saya tuh betul sadar ya bahwa kita tuh lagi menginjili orang-orang, kita lagi memberitakan firman Tuhan. Tapi kita tuh nomaden, berpindah-pindah sampai akhirnya suatu waktu di mimpi itu Koko berpindah tempat bersama dengan ruhama yang lain ke sekolah Koko yang lama, ke sekolah SMP SMA Koko ya. Dan ketika hendak memasuki gedung sekolah tersebut, Koko tuh merasa begitu itu udara, atmosfer, ya nggak hanya langit mendung kebiru-biru keabu-abuan, tapi udara atmosfer itu sangat begitu mengintimidasi, ya, membuat rasa tidak nyaman, rasa cemas, rasa gak nyaman, pokoknya rasa takut mungkin juga iya, ya. Dan ketika Koko masuk ke sekolah itu, Koko mendapati di dalam sekolah itu ya ada persekutuan kecil ternyata, mungkin cuma 5-6 orang, dan itu adalah persekutuan anak muda. Dan di situ sangat panas, saking panasnya ya salah seorang anak muda lelaki di situ sampai harus buka baju karena kepanasan. Lalu dalam mimpi itu kita berbincang-bincang dengan anak sekolah itu, apa yang terjadi kayak gitu kan. Dan di mimpi itu Koko mendapat mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi mereka, akhirnya kita baru sadar belakangan bahwa kita itu sudah dikejar antikris. Kita sedang dicari. Lalu tiba-tiba salah seorang anak yang di persekutuan itu berkata, mungkin bersama kalau tidak salah bersama dengan salah satu anak ruhama juga. Mereka berkata, lihat itu gerbang. Dia tuh pintu gerbang sekolah. Padahal pintu gerbang sekolah tadi baru dikunci. Ya kan? Tiba-tiba pintu gerbang sekolahnya itu kuncinya dirusak atau gimana kurang ngerti. Dan pintu gerbang itu terbuka. Lalu setiap orang di ruangan itu melihat, ya, mengatakan, aku melihat prajurit antikris. Itu ada tentara antikris. Itu ada prajurit antikris. Masuk dari gerbang itu. Ya kan, semuanya itu kayak mulai mengalami panik, ketidaknyamanan, ingin bergegas cepat, berpindah cepat kayak gitu kan. Tapi yang Koko lihat itu bukan prajurit, cuma Koko doang di situ yang melihat itu bukan 2 orang tentara yang masuk, itu 2 ekor kambing warna hitam lagi. Ya kan? Kambing warna hitam. Lalu ketika kambing itu masuk perlahan-lahan, kambing beneran, ya, a literal goat, gitu kan. 2 literal goats, ya. 2 ekor kambing hitam masuk ke dalam sekolah itu. Mereka memandang-mandang kiri kanan, dan tiba-tiba di mimpi itu rasa cemas itu semakin kuat, rasa intimidasi itu semakin kuat, dan kita harus berpindah. Pokoknya yang anak-anak sampaikan di mimpi itu adalah, pokoknya ingat mama di mimpi itu mengatakan, ya, kita cepat keluarkan flashlight, keluarkan senter kayak gitu. Ayo kita bergerak cepat, kita berpindah naik ke atas. Nah. Jadi di mimpi itu, setelah Koko bangun dari mimpi itu, Koko diwahyukan oleh Tuhan, ya,
di masa yang akan datang, di masa depan, entah kapan itu. Ya, kalau kau pribadi, kau aminkan kita diangkat lebih dahulu. Katakan amin. Ya, kita mau dong diangkat dulu. Tapi gini, Tuhan membukakan kepada kau. Di hari yang akan datang itu ketika Antikris menampilkan dirinya. Ya, gereja besar itu nggak akan bisa ditemukan lagi. Yang tersisa apa? Persekutuan kecil. Dan persekutuan kecilnya itu pun berpindah-pindah, nomaden. Ya. Ketika Koko sampai ke Thailand kemarin, Koko lihat itu ada Koko bersama Mas Spencer kan diundang ya membagikan firman di situ. Dan Koko lihat itu gereja orangnya banyak, gedungnya itu tapi tidak terlalu besar. Ya, gedungnya itu spasinya cukup kecil, maksudnya untuk orang banyak itu gedungnya spasinya cukup kecil. Dan itu tersembunyi. Dan ketika Koko ingat-ingat lagi, dikatakan kan bahwa faktanya di Thailand itu umat Kristen itu cuma 1%. Cuma 1%. Ya kan? Mereka itu sebenarnya kepercayaan terhadap Kristus itu sebenarnya merupakan kepercayaan tidak disukai di tempat itu. Ya kan? Dan pokok diingatkan oleh Tuhan tentang hal itu. Pokok dibuat oleh Tuhan untuk bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Sampai Koko pun ditegur oleh Tuhan ya, seperti yang waktu itu Koko sampaikan, kenapa kamu tidak membagikan firman lagi terhadap Tuhan? Ya kan? Ya kan? Dan Koko akui, sekali lagi Koko akui, ya, karena Koko sudah diundang untuk bagikan firman di tempat lain, juga ada di Poris, ya kan? Koko berpikir anak-anak mungkin anak-anak sudah bisa mendapatkan firman dari perjalanan mereka sendiri keluar kayak gitu kan, kau yang menuntun mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan menegur Koko ketika kenapa kamu tidak membagikan firman kepada ruh amanah? Lalu situ hati Koko tuh sedih, hati Koko tuh gak nyaman karena Tuhan menunjukkan kepada Koko dari mimpi itu pada akhirnya di ujung tanduk yang kita miliki cuma persekutuan kecil. Kalaupun bukan persekutuan, yang kita miliki cuma apa? Keluarga. Apalagi kalau orang yang keluarganya belum pulih, belum mengerti tentang Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi ke topik firman-nya tadi. Tuhan sangat tahu tentang apa yang akan terjadi. Gak hanya tentang virus corona, hanya antikris. Tuhan tahu, ya, mungkin daerah Kalideres yang masih gersang gitu. Tuhan tahu mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian mungkin ada gedung-gedung pecah ke langit tiba-tiba muncul. Ya, ada yang tersembunyi daripada kita. Nah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Maksudnya gimana? Karena damai sejahtera yang hendak Tuhan Yesus berikan itu menyeluruh ke segala aspek. Katakan amin. Sebab dia tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau kita ikuti perintah Tuhan di dalam ketepatan, maka ketika hari esok itu tiba, apapun situasi dunianya, apapun situasi lingkungannya, kita aman, tidak dirusakkan. Katakan amin. Mazmur 91 ayat 7 mengatakan apa? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa ruhama. Katakan amin. Nah, kalau kita menolak kelimpahan, kita juga sebenarnya tidak berhikmat. Kenapa demikian? Bukankah Kristus menjadi miskin supaya kita diperkaya? Lantas bagaimana ceritanya kita bisa menjalankan perintah Tuhan? Sebarkanlah Injil sampai ke penghujung bumi. Lah kalau kita sendiri tidak punya budget untuk bisa berpergian keluar, masuk akal? Ya kan? Seringkali karena kurangnya hikmat, pekerjaan yang Tuhan mau percayakan kepada kita itu jadi gak maksimal. Lalu ada lagi yang berkata,
Ngapain sih harus pindah-pindah tempat kalau antikristus mau datang? Ya, loh, kalau Tuhan katakan mau the significant person mau pindah, harus pindah ke tempat lain untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di tempat tersebut, masa kita mau halangi? Ya nggak boleh. Ya. Kalau sadar posisimu ya harus tetap berada di kota yang sama, ya sudah. Ya sudah menetap, ngapain urusin urusan orang lain sama Tuhan? Ya. Karena apa? Setiap orang, setiap anak-anak Tuhan punya bagiannya masing-masing. Ya. Seringkali karena kurangnya hikmat dan pengetahuan, orang Kristen jadi nggak bisa menempuh apa yang Tuhan mau ia perbuat, atau malah menghalangi maksimalitas pekerjaan Tuhan pada diri sesama saudaranya sendiri. Tuhan mau kita ikuti perintah Dia, ya. Selain karena Dia ingin hari esok kita aman, juga karena Ia ingin mengajari kita kasih yang sejati. Maksudnya gimana? Jangan mikirin masa depan kita sendiri. Oke? 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan amin. Ya, Tuhan itu mau pakai kita sebagai alat untuk membawa pertobatan bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Jadi orang dunia memikirkan masa depan, rata-rata mentok cuma untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan memakai kita, Dia masuk ke kita dalam rancangannya, supaya kita diajar Tuhan apa? Pedulikan sesamamu, pikirkan masa depan orang-orang di sekitarmu juga. Oke? Jadi pertobatan gak hanya membicarakan tentang masa depan yang bebas dari virus, bebas dari perang segala macam kayak di film-film, enggak. Tapi juga masa depan yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Oke? Kerajaan Allah di akhirat. Nah, sebab kerajaan Allah akan segera menyentuh bumi. Dan Mesias, Tuhan Yesus, ya, akan take over, akan ambil alih semua dari bumi kelak. Dan yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa masuk kerajaan Allah akan tersingkir ke dalam api yang kekal. Oke? Jadi saya sampaikan ini bukan waktunya kita mikir kayak, oh akhirat itu ketika kita sudah wafat lalu masuk surga atau neraka lagi. Enggak. Ya, akhirat juga membicarakan tentang masa depan bumi. Ya, masa depan bumi ini beserta seluruh umat manusia di dalamnya. Okay? Sudah tertulis kok tentang kerajaan 1000 tahun. Dan setelahnya di kitab Wahyu udah tertulis, semuanya udah tercatat. Sampai orang-orang yang mati akan dibangkitkan dan akan dipilah-pilah mana yang boleh masuk ke dalam hidup yang kekal, hidup baru di bumi, dan mana yang tidak. Semuanya udah tercatat. Oke? Jadi Tuhan itu memperdulikan setiap manusia. Tapi nggak setiap manusia bisa memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena kita tahu ada orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk mau ditolong. Menolak Tuhan dan lebih memilih untuk ikut hikmatnya saja, ya, itu akan membawa manusia tersebut ke dalam kebinasaan. Nah, teman-teman, Tuhan tuh mau mempersiapkan kita untuk menghadapi hari esok tidak hanya dengan Dia memberi kelimpahan saja. Kita pun sebenarnya sifatnya dipantau oleh Tuhan. Apakah kita bisa dipercayakan kelimpahan atau tidak? Berdoa mendapatkan berkat itu baik, tapi sifat pun harus mau diubah oleh Allah. Ya. Salah satu sifat yang memastikan kita dapat diberkati Tuhan dengan kelimpahan adalah punya spirit bisa menari di atas gelombang. Punya roh semangat untuk bisa menari di atas gelombang. Ya. Menari di atas gelombang adalah sikap tetap menantikan Tuhan sekalipun masih mengalami tidak enaknya dunia. Ya. Maksudnya bagaimana? Katakan sebagai contoh begini, ada orang A dan orang B. Kedua orang ini baru kena jamah Tuhan. Ya. Lalu setelah mereka kena jamah Tuhan, mereka bergembira hati.
Ya, lalu mereka menanti-nantikan lagi zaman Tuhan yang selanjutnya. Dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Tapi tiba-tiba di tengah penantian mereka, ya, kedua orang ini mengalami masalah. Si A kena semprot orang perusahaannya sendiri. Ya, kena semprot. Dan itu tidak mengenakan hati. Si B pun juga sama-sama kena semprot, tapi kena semprotnya dari keluarganya. Si A menjadi marah, menjadi kesal, karena walaupun dia kena jamah, dunia ternyata tidak turut berubah seperti yang ia ekspektasikan. Dia masih kena semprot orang, kena pembawaan sikap yang tidak nyaman di hatinya, ya. Maka tenggelamlah dia dalam kekesalan seperti Petrus, ya, nyemplung masuk ke dalam air ketika dia mencoba berdiri, ya, di atas air ketika dia melihat Tuhan Yesus di Danau Galilea, ya. Dia tenggelam pelan. Demikian pun si orang tadi itu, dia tenggelam makin larut di dalam kemarahan. Tapi di lain sisi, si orang B itu menerima semprotan itu dengan tabah dan rendahan. Dia kemudian datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia meminta penguatan daripadanya. Dan dia meniatkan hatinya untuk terus bersukacita, untuk terus berbahagia, untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Maka nampaklah si B tidak hanya berdiri atau berjalan di atas air yang sedang bergejolak, tetapi ternyata juga menari di atasnya. Dan Tuhan yang melihatnya pun berkenan kepadanya. Tuhan menjadi senang hatinya kepada si B. Dan ketika Tuhan, ya, di dalam penantian si B ini, ketika Tuhan akhirnya datang kepada si B, Tuhan menyukakan hatinya lagi dan levelnya pun diangkat naik. Si B mengangkat naik, ya. Tuhan mengangkat naik si B ke tingkat yang lebih tinggi, dan si B pun bisa menerima, ya, kepercayaan yang lebih lagi, perkara yang lebih besar. Oke. Teman-teman, saudara semua, ya, gereja yang benar digambarkan sebagai mempelai wanita bagi Tuhan Yesus. Pertanyaannya, manakah yang Tuhan sukai? Gereja dan umat seperti seorang mempelai yang histeris karena kena becek gelombang air sedikit? Atau mempelai yang dapat menari di atas gelombang? Pasti yang bisa menari di atas gelombang dong, katakan amin. Pasti. Ya. Kalian tahu tentang cerita ini kan, Matius 25 ayat 1-13, tentang perumpamaan gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Ya. Yang bodoh tidak mempersiapkan minyaknya, akhirnya ketika mereka habis, ya, ketika minyaknya habis, tuannya udah keburu datang. Akhirnya yang bodoh tidak bisa masuk, ya, ke dalam pesta yang diadakan Tuhan. Nah, kalau kita tahu Tuhan Yesus lebih memilih mempelai yang gak gampangan, bijak-bijaklah kita dan renungkan pewahyuan ini. Jadi kok beri kesimpulan intisarinya. Ya. Kita itu hidup di dunia. Dunia itu masih dikuasai si jahat. Kalau kita bisa mendapat jamahan Tuhan, ya, ketika di dalam doa penyembahan atau apapun itu, ketika kita sedang bergaul sama Tuhan, puji Tuhan banget. Semua orang pasti ingin dapat jamahan Tuhan di sini. Katakan amin. Amin. Itu juga mudah. Mau terus diluruskan hati. Tetapi, ya, keadaan dunia itu nggak selalu seperti yang kita harapkan. Ya. Katakan kalau misal seorang pegawai kantor bertemu dengan bosnya, mungkin bosnya nggak jahat, mungkin bosnya bukan berniat tidak baik, tapi pembawaan sifatnya
Dia terburu-buru, tergesa-gesa. Ketika dia ngomong, kedengarannya kayak nyolot. Ya. Mungkin pegawai kantornya ketika mendengar ceramahnya dia, pegawai kantor merasa kesel. Aduh, gue udah dapat jamahan Tuhan, gue harus alamin ini lagi. Nah, saudara sekalian, saya tuh mau nyampaikan, aku juga mau nyampaikan. Gak bisa setiap hal itu dibilang sebagai serangan. Ngerti? Gak bisa setiap hal itu. Masa orang tengah punya kelemahannya sendiri, katakan dia berniat baik, tapi pembawanya kelihatan kayak orang nyolot. Masa mau dibilang serangan? Koko sampaikan di sini, ya, juga kepada bagi siapapun yang melihat video ini, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Ya, Bapa yang baik itu nggak kurang kerjaan. Nggak kurang kerjaan maksudnya di mana? Bapa yang baik nggak akan datangin algojo untuk tonjok anak-anak yang dia kasih. Ngerti? Ya. Jadi Tuhan itu tidak merancangkan serangan itu memukul kita, menepak kita. Tapi kita juga harus tahu. Ya, jadi kita juga harus tahu. Gak setiap hal yang tidak mengenakan hati kita di dunia itu sudah pasti serangan. Enggak. Ya. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita bisa maju, berjalan, mau berjalan, bukan bisa ya, mau maju, mau berjalan dengan Tuhan Yesus, ya, sambil belajar, terus bersabar, terus bertabah, terus merendah hati. Ya. Gak bisa kita udah kena jamah Tuhan, tiba-tiba situasi kelihatan gak nyaman sedikit aja kita tuh langsung marah-marah. Gak bisa. Seperti yang tadi Koko udah sampaikan, Tuhan mencari mempelai yang gak gampangan. Tuhan bukan mencari calon mempelai yang kena becek adik, karena semprot air, kena ini nih, karena gelombang pasang pantai di ujung-ujung aja, takut pleset. Enggak. Tuhan mau, Tuhan mencari, ya, calon-calon mempelai, jemaat-jemaat, ya, yang sifatnya itu mau ditentang oleh Tuhan, ya, mau dibentuk menjadi kuat, ya, seperti yang tadi Koko sampaikan lagi, Amsal 3 ayat 6 mengatakan apa? Akuilah Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Artinya Tuhan akan membantu asal engkau mengaku bahwa jalan Tuhan yang tepat. Tuhan yang akan memampukan engkau, Tuhan yang akan memampukan kita semua, ya, untuk bisa bertambah dan bersabar kepada situasi dunia ini. Katakan amin. Lalu juga ada lagi, ya, Koko sampaikan, dinamisme Tuhan ini. Dinamisme Tuhan tuh yang seringkali gak tertebak di dalam dunia pelayanan. Ya. Untuk Ruhama, ya, kurang lebih karena kita pernah mengalami ada dinamisme Tuhan terjadi di KKR yang lalu. Ya kan? Lalu ketika dinamisme itu terjadi, ada perubahan situasi, ya kan? Penyembah-penyembah yang baru dan semacamnya. Lalu apa yang udah kita persiapkan tiba-tiba jadi, gimana nih ngadepinnya? Gimana harus kita menanganinya? Dinamisme Tuhan. Ya. Jadi kita tuh harus belajar dalam situasi apapun, ada perubahan apapun, kita tetap bersukacita, tetap rendah hati, tetap bersabar di dalam Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan demikian. Katakan amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Kita semua anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Katakan, kita semua anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Katakan lebih kuat. Kita semua anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berusaha, ya, seperti yang biasa,
Mama Koko sampaikan ya. Ini pewahyuan loh, Mama sampaikan itu pewahyuan dari Tuhan ya. Untuk sifat yang berubah itu harus dipaksakan. Harus ada niat yang memaksakan diri. Ya, masalahnya kalau orang dunia memaksakan diri, dia capek, dia lemah. Tapi ketika kita mau berubah sesuai dengan yang Tuhan mau, kita paksakan diri kita, Tuhan akan melihat itu dengan sangat senang, dengan sangat antusias, dia akan membantu kita. Katakan amin. Ya. Jadi teman-teman semuanya, saudara sekalian, berikan diri kita diluruskan. Jadi mempelai yang bisa menari di atas gelombang. Karena gelombang dunia itu diizinkan Tuhan terjadi untuk membuka topeng kita. Koko sampaikan, ya, tolak segala bentuk serangan. Tolak segala bentuk serangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena seperti yang tadi sudah Koko sampaikan, Tuhan Bapa yang baik, ya, tidak akan mendatangkan algojo kepada anaknya sendiri yang dia sayang untuk ditonjok juga. Ngapain? Ya kan? Jadi serangan itu, tapi gelombang dunia itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita tuh bisa menerima ketidaksempurnaan sama kita manusia, dan juga kita bisa mengikuti maunya Tuhan tanpa keluh kesah, dinamis dengan Tuhan yang ada. Sekarang gini, masing-masing kita di sini punya kelemahan tersendiri. Supaya kita bisa sempurna, bukankah Tuhan yang menyempurnakan kita? Kalau semuanya ada kelemahan tersendiri, masa mau dibilang ya, gua adalah serangan bagi orang itu. Ya, jadi gini, misalkan si pegawai kantor tadi, orang yang melihat bosnya itu kurang bosnya itu tidak emang sifat bawaannya nyolot, emang sifat bawaannya itu kasar, tapi niatnya baik sebenarnya, cuma kesan pembawaannya aja yang kayak gitu, ya kan? Belum tentu apa yang setiap kali dia lakukan itu adalah serangan dari setan, belum tentu. Bisa aja emang kelemahan dari sifat dia begitu, ya kan? Kalau si pegawai kantor itu bilang, ini serangan, berarti gue juga serangan. Gue punya kelemahan tersendiri. Nangkap gak sampai sini? Ya. Jadi kita tolak serangan, tapi gelombang di dalam Tuhan terjadi apa? Supaya kita itu dididik mentalnya untuk bisa memeluk sesama kita manusia. Katakan amin. Untuk bisa mengasihi, itu yang namanya cinta sejati. Ya, cinta sejati. Kalaupun kita mau menegurlah dengan kasih. Tuhan yang akan mendidik kita berbicara seperti Tuhan mendidik Musa untuk berbicara. Katakan amin. Ya. Oke. Seperti yang tadi Koko sampaikan, ya, mimpi tentang antikris. Kalau sekarang kita masih diberi kesempatan untuk bisa berubah, untuk bisa membina diri, ya, masih mau direkayasa oleh Tuhan, ya, maka kita ambil pilihan tersebut, jangan bodoh, ya. Akan jadi apa diri kita masuk ke akhirat, ya, menjelang akhirat ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Karena Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepada ia selama ia dekat. Ini masa kesempatan. Kita mau diubahkan atau tidak, itu pilihan kita. Tapi aku sampaikan dengan tegas, berikan diri kita diubah. Katakan amin. Berikan diri kita, ya, buat telanlah semua yang baik, semua yang membangun, sekalipun itu keras, ya, karena Koko percaya di sini pun sudah bisa memakan makanan yang keras. Ya. Kita tuh udah mengalami banyak pengalaman. Koko juga mau sampaikan sebagai penutup. Ya.
Ini sebagai penguatan. Jadi kemarin siang ketika Koko lagi berdoa, Koko itu lagi kayak bingung mau nyanyi apa. Maksudnya pujian penyembahannya tuh udah out of stock, nggak tahu mau nyanyi apa lagi. Tapi Koko mencoba memuji, menyembah. Lalu tiba-tiba Koko beralih masuk ke yang lagu Adonai itu apa gitu tuh, karena kita bawa di sini. Lalu masuk ke lagu Yeshua, masuk lagi ke yang lagu Yahweh. Tiba-tiba cuma memanggil nama Tuhan, Koko tuh mendapat penglihatan jelas sekali. Ntar Koko minum dulu. Mendapat penglihatan jelas sekali. Ya. Koko lagi menyembah Tuhan. Di kiri kanan Koko itu ada multitude of people, ada miliaran jiwa-jiwa melingkar, sedang menyembah Tuhan juga. Mereka tuh berseru seperti orang yang tergila-gila sama Tuhan. Itu baik, tergila-gila sama Tuhan justru itu harusnya dilakukan. Amin. Lalu Koko, itu suara ruangan tuh menjadi sangat keras dengan pujian penyembahan, dan Koko terbawa, terangkat semangatnya Koko menyembah. Suara Koko nggak dibesar-besarkan enggak, tapi spirit itu berapi-api. Ya. Dan Koko melihat di tengah-tengah miliaran jiwa yang melingkar itu ada sebuah tata seperti tangga yang step by step. Dan Tuhan ya dengan cahaya yang besar seperti matahari putih itu bertahta di atas tahta tersebut. Dia berkuasa di atas tahta tersebut. Hadiratnya itu kencang sekali. Kencangnya itu mengerikan. Itu seakan-akan Tuhan itu sudah mengadakan KKR-nya sendiri. Ya, mengadakan KKR. Jadi kalau misal kita juga mengadakan KKR, biarlah Tuhan yang memimpin. Katakan amin. Karena kalau Tuhan Yesus yang memimpin, KKR pasti berhasil. Jiwa-jiwa pasti diselamatkan. Luar biasa. Dan ketika Koko menyembah, masuk ke dalam bahasa roh, mulai muncul nampak malaikat-malaikat yang besar sekali. Besarnya mungkin kayak Goliat atau lebih dari Goliat, mungkin kayak Ok dari Basan, Raja Ok dari Basan, siapapun itu namanya, ya kan? Dan ketika mereka meniup sangkakala, semakin kencang, semakin Koko tuh tersambar. Dan tiba-tiba Koko juga melihat ada malaikat-malaikat yang berkata kepada satu sama lain, dari manakah orang-orang ini? Lalu malaikat itu menjelaskan, oh ini Tuhan menarik jiwa-jiwa dari katakan Indonesia, Filipina. Karena Koko nggak tahu terus orang penuh semua itu berdesak-desakan, ya kan? Semakin kuat sangkakala tiupkan, semakin kita itu secara roh Koko melihat Koko tuh rebah di tangan, tersungkur, terus bersujud. Lalu tiba-tiba di tengah penglihatan itu muncul ya seekor anak domba Allah, ya kan? Anak domba Allah bertanjuk 7, bermata 7. Dia keluar dari dalam cahaya putih itu. Lalu dia nampak tersenyum kepada setiap orang sana. Dia juga tersenyum kok. Dia melihat Koko, dia tersenyum kepada Koko. Dan tiba-tiba dari dalam tubuh domba itu keluar api, ya kan? Koko cerita ini Koko juga baru nyadar loh, di kitab Wahyu dikatakan ketika anak domba disembelih itu roh Allah dicurahkan. Wah luar biasa, Koko baru nyadar. Tapi begitu ya. Ketika anak domba itu menampakkan dirinya, ya, tiba-tiba ada api keluar. Api itu menyambar. Koko lagi duduk doa di ini nih, ya. Di kasur lagi begini. Tiba-tiba itu ada tangan kuat datang. Jatuh itu ditekan sampai ke bawah kencang sekali. Apinya itu luar biasa. Dan Koko di kamar begini, ya. Itu kebakar. Koko lihat di alam, Koko juga lihat diri Koko tuh seperti kebakar. Itu panas sampai semua itu merinding tubuh itu dari ke bawah sampai ke bawah. Itu bulu-bulu semua berdiri. Koko justru dengar kemarin kencang sekali, kencang banget. Mama dengar sampai
Itu setan gak seneng. Seneng roh Allah bekerja. Si mama lagi setengah sadar diserang gitu ya. Mimpi buruk itu ya. Ya kan? Tapi Koko melihat itu alamat yang kita ketika tapi sampai setelah itu Koko mendengar suara dari tahta Allah. Tuhan berfirman, celakalah orang-orang yang menghalangi rancangan Tuhan di dalam diri kalian, di dalam diri orang-orang di luar sana. Ya. Koko itu bergetar terus. Di dalam hati Koko bertanya, kapan Koko harus bangkit? Tiba-tiba itu keuangan terdengar ada yang berkata, berikan dulu dirimu dipenuhi Allah. Terus, itu hangus. Koko tuh jadi kayak ikan panggang tuh. Tapi panas urapannya itu ketika selesai masih ada. Itu tangan masih terus bergetar, nggak bisa berhenti. Kayak orang kestung. Ya kan? Ketika Koko keluar kamar, Koko berbagi urapan itu kepada suster. Si suster pas diurapin berhenti semua badannya, merinding ya kan? Si mama langsung, Koko lagi memberikan urapan pada mama, Kokonya jatuh lagi karena nggak kuat, hadiratnya kuat sekali. Mamanya ikut jongkok juga jadi, nggak bisa berhenti itu, ya kan? Si kartin yang dijawab langsung roboh. Tapi tiba-tiba Koko itu diwahyukan sama Tuhan. Ini yang membangun. Ketika Koko mimpi tentang antikris, Koko ngelihat apa? Dua ekor kambing hitam. Dia memberi rasa intimidasi yang kuat. Disuang terus. Tapi satu hal yang Koko lihat, dia tidak bisa membuat Koko dan Ruhama terjatuh. Bisa. Hanya nggak nyaman, kayak ngadepin orang freak. Karena itu roh jahat. Dia hanya bisa mengintimidasi, tapi tidak berotoritas. Tapi ketika Koko melihat anak domba Allah itu bertahta, jatuh terjerembab. Artinya ada otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Ya. Itu makanya ketika Pak Emeka menyampaikan tadi tentang orang yang kerasukan setan, Pak Emeka bilang, wah! Ya. Setan itu sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman bisanya mengintimidasi. Tapi nama Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kita percaya, ya. Selain kita diangkat ke awan-awan terlebih dulu, katakan amin. Ya. Mulut kita pun berkuasa untuk menundukkan roh jahat di dunia ini. Ya. Artinya segala sesuatu. Jikalau kita percaya kepada nama Tuhan dan memakai kuasa nama Tuhan, segala sesuatu tunduk kepada kita. Seperti yang Pak Emeka sampaikan tadi, kita jadi komandonya. Katakan amin. Dia dari komando. Gak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Keadaan dunia pun, gelombang panas yang terjadi pun gak bisa menjatuhkan kita. Amin. Ya, kurang lebih itu yang mau aku sampaikan. Kita diberikan karunia itu. Itu karunia yang pertama, yaitu kuasa nama Yesus diberikan kepada kita. Tapi seperti yang tadi aku sampaikan, kenapa banyak rancangan Tuhan tidak maksimal kepada banyak umat Kristen? Karena ya, mereka tidak mau dibina oleh Allah. Mereka tidak mau mendengar hikmat. Kita terima karunia bisa menarik di atas. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ngadepin sifat orang yang aneh-aneh lah, ya
kita terima karunia, tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan Yesus, tetap bisa tabah di dalam Tuhan Yesus, tetap bisa rendah hati di dalam Tuhan Yesus, tetap ingin menjadi berkat bagi sesama kita, tetap bisa menari di atas gelombang. Makin tinggi lagi kita terbang naik ke langit di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan semuanya amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang dibagikan hari ini. Oh ya Tuhan, terima kasih atas pengajaran yang kau sampaikan kepada KMK dan disampaikan dari mulut kepada kami. Sungguh memberkati kami, sungguh menguatkan ku lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan, aku lepaskan berkat bagi KMK, kiranya dia diberikan pewahyuan yang lebih-lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan Allah yang harus dia lakukan, semua yang dibuat berhasil, tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun penundaan, tidak ada satupun halangan, bahkan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi dia untuk menuntaskan, memaksimalkan pekerjaan Allah dalam dirinya. Demikian pun kita terima Tuhan Yesus, itu karunia menuntaskan destiny bersama-sama dengan KMK, bersama-sama dengan banyak jiwa umat-umat Kristen di luar sana, menuntaskan destiny bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengakui, bersama-sama kami mengakui Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, firman-Mu ya dan amin. Maka luruskanlah jalan kami Tuhan, luruskanlah jalan kami Tuhan, maka kami menjadi lurus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.